jumpa lagi dengan saya di General Serba Serbi Eras. Oke, baik teman-teman operator, kali ini kita akan bahas sedikit terkait dengan invalid pada Dapodik versi 2026. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah terkait dengan siswa atau peserta didik yang usianya sudah melebihi batas usia sekolah. Nah, contohnya di sini peserta didik di jenjang SMA ini dia punya usia sudah 25 tahun. Nah, ini invalid, Pak, bukan lagi warning. Sehingga kalau tidak menyelesaikan ini maka Dapodik tidak bisa disinkronkan. Nah, caranya bagaimana? Tidak perlu kita pikir sulit-sulit Bapak Ibu. Kita harus ke catur merubah itu tidak mungkin, apalagi sudah tingkat SMA atau SMP yang sudah ada ijazah sebelumnya. Sehingga di sini ada solusinya yang sudah sebenarnya di Dapodik itu sudah disiapkan. Jadi solusinya mari kita lihat sama-sama bagaimana mengatasi ini. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk jenjang SMA SMK tetapi juga untuk jenjang di bawahnya baik SMP maupun SD dan PAUD. Nah, mari kita lihat dan kita ikuti sama-sama petunjuk sederhana ini. Oke, saya coba buka Dapodik. Jadi ini di Dapodik saya kebetulan tidak ada invalid untuk siswa yang usia lebih, tetapi itu salah satu contoh yang tadi saya kasih tunjuk pada gambar yang dari teman-teman yang alami. Nah, saya mau kasih tunjuk cara sederhananya seperti ini. Kita masuk di Dapodik, kita buka di bagian tab siswa, peserta didik maksudnya. Kemudian pilih siswa, cari nama siswa yang tadi kelebihan usianya ya, dari usia yang sebenarnya yang terdaftar di Dapodik. Tapi misalnya saya pilih siswa ini ya. Anggap saja dia ini usianya lebih, kemudian kita ubah, kemudian kita pilih tarik ke bawah ini ada tulis kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus, kenapa kita harus isi kebutuhan khusus? Anak ini dia tidak, atau siswa ini tidak mengalami cacat misalnya ya, atau yang ada seperti di sini kebutuhan khusus yang ada di sini. Nah, yang kita bisa isi di sini adalah kesulitan belajar. Ini saja. Oke. Dan setelah itu kita simpan. Jadi solusinya hanya di sini saja Bapak Ibu. Isi di sini. Kita isi saja kesulitan belajar. Sejauh ini belum ada solusi yang disampaikan, tetapi ini solusi terbaik untuk kita bisa sinkron dulu Dapodiknya dan bisa selamatkan anaknya di sekolah itu. Oke Bapak Ibu, jadi solusinya seperti itu, tapi ini hanya untuk sementara, untuk selamatkan dulu, tapi itu perlu koordinasi dengan pimpinan. Ya, dan mungkin pimpinan bisa koordinasikan lagi dengan pimpinan lebih di atas seperti di Dinas Pendidikan, di jenjang bidang tertentu, sehingga mungkin ada solusi dari mereka. Tetapi untuk sementara seperti itu, dan kedepannya seperti apa sehingga tidak mengganggu data-data yang di dalam yang berkaitan dengan kebutuhan khusus. Tentunya ada efeknya, sehingga itu yang disampaikan terlebih awal tadi, untuk perlu koordinasi terkait ini sehingga ke depan itu ada solusinya. Kalaupun ada solusi terbaru nanti dari Dapodik itu lebih baik. Tapi kalau kita menggunakan solusi ini perlu koordinasikan baik dengan pimpinan sehingga di kemudian hari bisa dipertanggungjawabkan. Masih ada solusi seperti ini, mari kita bantu anak-anak yang terkendala seperti ini sehingga mereka bisa diselamatkan semua jenjang. Oke, demikian dulu teman-teman, semoga bermanfaat.